Hai guys, jumpa lagi dengan gue di Dirgantara Channel. Apa kabar para kewes penghuni beranda medsos? Dirgantara saran jangan terlalu abis-abisan pamer knalpot ya. Apalagi knalpot yang penuh dempelan bekas perang dunia 2 tadi malam. Karena bisa saja satu dari sekian banyak follower hasil beli kalian adalah seorang psikopat. Karena pada kesempatan kali ini Dirgantara akan mereview sekaligus membahas kisah tragis dari sekelompok selebgram yang harus ngerasain kengerian di teror psikopat Sringe. Film ini berjudul Followers 2022. Menceritakan tentang liburan selagi mencari yang punya follower ribuan, hasil kerja keras umbar knalpot selama berabad-abad, alih-alih untuk menghibur para followers berkostum gabrut, libur mereka malah berujung mengerikan. Oke lah, daripada kalian amuk-amukan pengen menjadi selebgram, mending kita langsung saja lihat filmnya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar tak ketinggalan film lainnya dari Dirgantara Channel. Film ini diawali dengan diperlihatkannya sebuah pesan video yang diterima si ketua Kompet dari seseorang. Kompet itu apaan bang? Kompet adalah singkatan dari komunitas Kopet yang hobi berburu dan menghabisi para selebgram yang terlalu overeksis. Rupanya si pengirim pesan sedang mengajukan proposal untuk bergabung dalam kelompok ini. Ia pun berniat memburu selebgram guna membuktikan jika ia layak menjadi bagian dari circle Kompet. Kemudian, pria itu memperlihatkan sebuah akun selebgram cantik yang akan menjadi targetnya, di mana si seksoy yang bernama Hater ini adalah seorang selebgram yang hampir menyandang titel selebgram sejuta umat. Hater pun mampu membuat dompet emak-emak jebol dengan segala macam barang yang ia endorse. Bahkan Hater mampu membuat emak-emak nekat bergabung di skuad Bang Emok guna mendapatkan duit. Pria itu pun mengaku jika selama ini ia selalu memantau terus story si target agar ia mengetahui keseharian kewes yang sedang naik daun setelah mendapat endorse dari pihak Ojon's Hot and Pants. Singkat waktu, scene beralih pada Hater dan dua teman bondonnya yang sedang melakukan perjalanan. Dan tanpa mereka sadari, film Kopet pun baru dimulai. Di tengah perjalanan para seleb ini, si Kopet noob ini terus memantau updatean Hater yang akan berhiking ke daerah Bukit Gawir. Di sisi lain, kedua teman Hater sedang menunggu teman selebnya yang sedang boker di kawasan Royuk. Riley pun mulai bete karena sudah hampir 1 jam berlalu, Hater tak kunjung beres ngeden. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba sebuah mobil rentalan berhenti di tepi jalan, seolah memperhatikan gerak-gerik mereka. Dan tak lama kemudian Hater akhirnya datang dengan kondisi usus yang sudah kembali prima. Namun saat ia melihat keberadaan mobil itu, Hater pun mengira jika itu cuma pria jomblo yang belum pernah melihat 3 sosok bondon seksoy berdemek. Tanpa mereka ketahui, orang di dalam mobil itu adalah si Kopet noob yang sedang merencanakan sesuatu kepada mereka. Setelah memastikan para calon korbannya, si Kopet pun langsung pergi. Di saat itu pula, Hater and the Gang pun kembali melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, ketiga bondon ini pun tiba di lokasi perbukitan yang didominasi padang ruyuk yang gatal jika terkena betis. Saat melihat kedatangan mereka, si Kopet itu pun langsung memposisikan diri. Sementara itu, Hater dan teman-temannya langsung asruk-asrukan melintasi padang ruyuk dengan setelan yang mampu membuat penonton betah. Buat para aprokers jangan ditiru ya, karena mereka adalah tipe pendaki cantik yang lebih mengutamakan gaya daripada keamanan. Di sepanjang perjalanan, mereka pun santuy ngobrol diselingi gibah-gibah flexing yang gak jelas, tanpa merasa cemas jika betis mulus mereka kesambit dahan-dahan ruyuk. Di sisi lain, si Kopet sedang prepare untuk aksinya yang akan ia tayangkan secara langsung di situs kompet.com. Dan untuk permulaan, calon si Kopet ini mengupload video kedatangan 3 selebgram yang sudah ia rekam sebelumnya. Terlihat para pengunjung internet itu pun begitu gemas dan menyuruh si Kopet untuk segera menghabisi mereka. Kembali ke perjalanan ceria, setelah cukup jauh berjalan, tiba saatnya Hater mengecek benda pusaka berlogo buah somplak.
Lalu tiba-tiba hater mendapat pesan dari salah satu followersnya, di mana pesan tersebut menyebutkan jika ia sedang mengintai hater dan teman-temannya. Namun bagi hater, pesan caper semacam ini bukanlah sesuatu yang baru bagi dirinya yang seorang selebgram cetar. Lalu si pengirim yang ternyata adalah psikopat lanjut mengirimkan foto sebagai bukti perkataannya. Tapi tetap saja para bondon ini tidak terpengaruh dengan sok-sok teror receh semacam ini. Udahlah, daripada panas-panasan dan membuat bedak mereka menjadi beton, hater pun mengajak teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, seorang polisi hutan keheranan saat menemukan mobil rentalan psikopat noob. Karena bukan musim berburu, anggota Polhut ini langsung mencari si pengendara untuk ditilang dan dimintai surat vaksin. Is he hunting or just target practice? Tanpa diduga, psikopat berhasil memanasi petugas sampai mules dan tidak bisa berkata-kata. Aduh, niatnya mau nilang buat udud, petugas ini malah mules sampai modar. Dan untuk aksi kali ini, psikopat noob ini terbilang lancar dan lumayan berkelas. Merasa sudah terpantau polisi, ia pun mencari tempat lain untuk melakukan aksinya. Kembali pada hater, kali ini mereka tiba di sebuah danau dengan perairan yang cukup cetek. Jelas saja keberadaan danau ini pun bagaikan sarana untuk mereka membuat konten dengan menebar keseksoyan. Kemudian Riley langsung meluncur untuk menikmati sensasi kuku cuprakan di danau ini. Tapi tiba-tiba mereka heran saat melihat keberadaan psikopat yang mulai menampakkan diri dari kejauhan. Terlihat mereka pun heran dengan penampilan orang misterius yang bergaya bak seorang psikopat kurang modal. Tapi bodoh amat. Yang penting sekarang mah update story dulu dong. Beautiful oasis that is now a giant pit of despair. You just ruined it. Dalam storynya, hater mengatakan jika mereka akan mencari tempat untuk mendirikan tenda. Namun tanpa mereka sadari, updatean seperti inilah yang membuat mereka dengan mudah diikuti psikopat. Dan tak lama kemudian, mereka pun langsung meninggalkan danau itu untuk mencari tempat bercamping. Your hat don't be you. Guys, he's back. Saat memasuki hutan, Sam melihat psikopat yang lagi warawiri sok misterius. Kelakuan gajah psikopat itu pun jelas membuat hater marah dan berkata, "Hei Jang, jangan sok-sok misterius deh, serem juga kagak." Merasa terhina karena gagal menjadi seram, ia pun akhirnya malu dan pergi. Terlihat mereka pun senang karena orang aneh yang sok-sok psikopat itu kini sudah tiada. Tapi tiba-tiba, betapa kagetnya mereka saat hampir tercocol anak panah. Dirasa panah ini berasal dari orang tadi yang lonjak. Hater yang murka pun berusaha mencarinya. Tapi karena terlalu berbahaya, Riley meminta hater untuk mengabaikan orang yang sok serem itu. Lalu Sam yang ketakutan mengajak temannya untuk segera pulang. Akan tetapi jarak ke lokasi mobil saja sangat jauh. Daripada kemalaman di jalan dan ketemu kuntilanak, mereka pun akhirnya sepakat untuk mondok semalam di hutan ini. Dan bagaimanapun situasinya, update story solusinya. Hater pun membuat siaran langsung tentang keberadaannya saat ini. Sambil berjalan, mereka mencari lokasi yang pas untuk mendirikan tenda. Namun tanpa mereka sadari, psikopat bertopeng sedang anteng melihat siaran langsung hater. Dan tentu saja ia akan mudah mengetahui di mana lokasi mondok para bondon ini. Heather, I'm pissed too. Singkat waktu, malam pun tiba. Kali ini mereka berada di lokasi yang menurut mereka aman dari serangan kuntilanak, pocong, dan konco-konconya. Kalau soal orang aneh tadi, mereka mah bodoh amat. Dan lagi-lagi, si selebgram hater terus saja melakukan siaran langsung demi memuaskan hasrat para followersnya. And this is our teddy. No, because the visitors are half human. Di tengah malam, scene beralih pada seorang polisi hutan yang sedang mencari keberadaan rekannya.
Dirasa ada yang gak beres, polisi ini pun melanjutkan pencarian. Kembali pada Heather yang sedang polor bareng bersama teman-temannya. Tanpa mereka ketahui, psikopat kini sudah berada di sekitaran tenda. Kemudian psikopat langsung mengawali aksinya dengan mengambil HP dan alat peredam bengek milik Sam. Tapi tak lama kemudian Riley yang terbangun membuat psikopat langsung bersembunyi. Rupanya efek cangcut G-string yang pertama kali ia pakai membuat Riley selalu beser alias kebelet ngompol. Sial sekali, psikopat pun berhasil menangkap Riley yang masih bau pesing. Singkat cerita, psikopat menyekap Riley di lokasi yang jauh dari tenda. Lalu psikopat noob ini membuka topengnya agar bisa dikenali dan diakui sebagai psikopat. Dan tentunya layak diterima si ketua kompet. Kemudian dengan bangga ia pun memamerkan buruannya kepada para anggota komunitas. Terlihat si ketua berkolor pun menyimak keberhasilan calon kopet yang baru mendapatkan 1 bondon saja. Tak lama kemudian si calon kopet pun berkemas untuk sesi fatality yang akan ia lakukan esok hari. Di keesokan harinya, Heather dan Sam merasa heran karena Riley tiba-tiba lost entah kemana. Riley! What the fuck is that? Melihat boneka aneh di beberapa pohon, Sam merasa bahwa ini adalah sebuah petunjuk. Riley! Riley! You okay? Baru juga lari 5 meter, sindrom bengek Sam malah kumat. Lalu Heather berusaha untuk mencari alat peredam bengek. Shit! Oh my god. Tapi saat Heather melihat nasib yang dialami oleh Riley, seketika obat bengek pun tidak dipedulikan. Kemudian mereka langsung mencari temannya itu. Heather, we don't know what he wants. Oh my god, lebih sakit dari kekeongan. Heather pun kesakitan saat kakinya dicaplok jebakan beruang. Melihat keadaan Heather yang tidak memungkinkan, Sam pun menyuruh Heather untuk menunggu, sementara ia akan mencari Riley. Dengan berbekal semprotan Aida, Sam pun langsung beraksi. Akhirnya pencarian Sam membawanya ke lokasi mobil calon kopet. Sam! Sam! Oh, ternyata semua ini adalah skenario calon kopet dan sedang disiarkan secara langsung. Lalu tiba-tiba antara pedih dan ngilu, Sam berusaha bersembunyi sambil menahan rasa sakit. Ketika si kopet noob kelilipan cengek, Sam pun langsung melakukan serangan pamungkas. Udah mah mata perih, kini mules dahsyat pun melanda si kopet noob sampai tak berdaya. Setelah kondisinya membaik, Sam langsung menyelamatkan Riley. I think so. Kemudian mereka menunjukkan kegagalan si kopet noob ini kepada para pengunjung situs kopet.com. Singkat cerita, para selebgram Bondon ini pun selamat dari kelakuan kopet yang masih berpangkat warrior. Tak lama kemudian seorang polisi hutan menemukan keberadaan mereka. He's been shooting arrows at us! What? Please! Help! I got a female hiker, early 20s with a possible compound. Melihat kondisi mereka yang terluka, polisi ini pun segera membawa mereka ke puskesmas. Tanpa diduga, si kopet noob ternyata masih tidak terima dengan kekalahannya dari si Bondon. Ia pun kini berhasil menghabisi seorang lagi anggota polisi. Akan tetapi
ternyata psikopat noob masih jauh dari sandangan gelar psikopat mah kuat. Ia pun akhirnya modar dengan rasa malu karena tak mampu mengalahkan seorang bondon. Kemudian ketiga selebgram ini pun langsung pergi menggunakan mobil polisi. Rupa-rupanya anggota kompet yang lain sudah berada di kawasan ini sejak tadi. Namun seperti apapun gaya sok keren mereka, jelas mereka belum pantas menyandang gelar sebagai pinter. Terlihat si ketua pun kecewa karena calon anggotanya malah tewas secara hina di amuk bondon. Singkat waktu, beberapa hari berlalu. Ternyata kelakuan para anggota kompet tidak berhenti sampai di situ. Dan seperti biasa, mereka pun berburu bondon di sekitaran bar, hotel-hotel murah, dan bahkan di acara hajatan lainnya. Dan saat mereka melihat seorang bondon sendirian, disitulah kelompok ini auto beraksi. Makanya hati-hati ya, stop riak knalpot di medsos. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat menegangkan sekali bukan? Ceringnya ya sedikit ceringnya sih. Akan tetapi ada sebuah pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Mungkin inilah salah satu kemungkinan yang akan terjadi jika selalu menggumbar kegiatan di media sosial. Begitulah kira-kira yang dialami oleh Heather dan kedua temannya. Terlepas dari kebiasaan mereka, kelompok psikopat ini memang terbilang berbahaya karena yang dilakukan mereka cuman berlandaskan hobi doang. Parahnya lagi, komunitas para psikopat ini terus berkembang dan semakin eksis. Seperti di akhir cerita, mereka pun terus memburu para selebgram bondon demi kepuasan semata. Namun beruntung untuk Heather dan kawan-kawan, karena yang memburu mereka masih calon psikopat dengan skill warrior dan tentunya masih noob parah. Tapi bagaimana cerita jika yang memburu mereka itu memiliki titel psikopat mah kuat? Wah, auto rusak. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Followers 2022.